Baik, sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau tadi serat Pararaton, sekarang kita geser ke Kakawin Negara Kertagama. Ini kalau ini dibandingkan Pararaton, itu para ahli menyebut Kakawin ini lebih informatif, lebih jelas informasinya tentang Mojopahit, Hayam Wuruk, dan Gajah Mada. Kalau tadi Pararaton kan tidak jelas yang nulis siapa. Kalau Negara Kertagama ini, Negara Kertagama itu makna literalnya negara dengan tradisi yang suci. Negara yang suci atau mudahnya begitu. Ini naskah ini selesai ditulis sesuai informasi di naskah itu, yaitu tahun Saka 1287. Atau kalau tahun Masehi ya 1365. Penulisnya orang sering menyebut yang nulis itu Empu Prapanca. Tapi Empu Prapanca ini sebenarnya nama samaran. Menurut beberapa penelitian, nama aslinya penulisnya adalah Dang Acarya Nadendra. Ini tokoh urusan agama Buddha yang ada di Istana Mojopahit. Beliau ini putranya pejabat tinggi yang mengurusi agama Buddha. Nah, di Mojopahit saat itu ada jabatan namanya Dharmadhyaksa Kasogatan. Ini Kasogatan ini berarti pejabat negara untuk urusannya agama Buddha. Nah, Negara Kertagama ini kakawin yang sifatnya kalau dalam sastra Jawa itu namanya puja sastra. Puja sastra itu ya isinya memang sanjungan dan pujian-pujian, menjelaskan kebesaran Mojopahit dan raja-rajanya. Termasuk di situ banyak juga dijelaskan tentang Gajah Mada. Jadi jenis puja sastra itu ya isinya ya sejarah yang memuji dan mengagungkan rajanya. Makanya di Negara Kertagama ini tidak akan ketemu informasi misalnya tentang perang Bubat yang populer sekali. Itu peristiwa Bubat ini kan peristiwa yang dianggap mengurangi kebesarannya Mojopahit, termasuk menjatuhkan namanya Gajah Mada. Itu tidak akan ketemu di Kakawin Negara Kertagama. Mungkin ketemunya di naskah yang lain, misalnya di Kidung Sunda. Nah, dari Kakawin ini, kalau tadi yang dari Pararaton itu kan kita menyimpulkan dari narasi-narasinya. Tapi kalau di Kakawin Negara Kertagama ini dijelaskan detail. Kita tidak perlu menyimpulkan, wong sudah dijelaskan. Karakter kepemimpinan, karakter ciri wataknya seorang Gajah Mada. Banyak sekali, mulia-mulia semua. Kalau teman-teman menggali dari naskah itu, karena banyak terus saya klaster jadi 3. Ada karakter intelektual, ada karakter emosional spiritual, ada karakter sosial politik. Nah, kalau karakter intelektual disebut di Negara Kertagama itu, Gajah Mada itu seorang yang wicaksaning noyo. Wicaksaning noyo itu orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana itu berarti orang yang tahu apa yang harus dilakukan, apa yang jangan dilakukan. Apa yang harus diucapkan, apa yang jangan diucapkan. Tahu apa yang terbaik yang harus diputuskan. Nah, itu orang bijaksana. Dan ini menjadi karakter utama, karakter intelektual seorang Gajah Mada. Kemudian yang kedua, Wakmiwakpatu.
Wakmi wakpatu itu, wakmi itu orang yang pandai berbicara, wakpatu itu fasih. Jadi kalau ngomong enak, nah, retorikanya pas, nyambung, itu wakmi wakpatu. Dan yang ketiga, wijna. Wijna itu wawasannya luas, pengetahuannya banyak. Wah, kalau orang secara intelektual punya 3 karakter ini, mustahil dia bukan orang hebat. Jadi wawasannya luas, bijaksana, dan bisa menyampaikan dengan baik. Jadi ini kan yang kita kejar-kejar dengan ngaji filsafat itu sebenarnya kan 3 kualitas ini. Ternyata sudah dimiliki kata Mpu Prapanca yang nulis Negara Kertagama oleh Gajah Mada. Nah, yang kedua, aspek emosional spiritual. Yang pertama, Gajah Mada itu dikenal mantriwiro. Mantriwiro itu pemberani. Ya, kalau ini tidak perlu dijelaskan ya. Gagah dan beraninya seorang Gajah Mada. Dari patungnya saja aura keberanian, kekokohan itu sudah terasa. Kemudian Sarjiwoposama. Sarjiwoposama itu rendah hati, tulus. Ini kombinasi yang unik. Pemberani tapi rendah hati, tidak sombong. Kadang-kadang ada orang itu pemberani, merasa dirinya besar, merasa dirinya hebat, terus lahirnya kesombongan. Yang ketiga, dirusoho. Dirusoho itu tekun. Jadi tidak mudah menyerah, sungguh-sungguh. Kemudian tansatrisno. Wah, ini unik ya. Kalau tadi kualifikasi yang, kalau pakai filosofinya yin yang. Nah, ini kalau ini selanjutnya aspek-aspek yin. Jadi kata Negara Kertagama, Gajah Mada itu tansatrisno. Dia dipenuhi oleh cinta dan kasih sayang. Ini unik. Kualifikasi seorang penakluk tapi penyayang. Kemudian sumantri. Sumantri itu mudahnya kita artikan punya integritas. Nama Sumantri ini kan kalau teman-teman suka dengan ceritanya wayang, kisah Sumantri ini ada dalam cerita Prabu Arjuna Sosrobahu dari Maespati. Ini kalau di cerita wayang ya, nama lengkapnya Bambang Sumantri. Dia ini anak padepokan yang sakti, yang kemudian melamar pekerjaan kepada Prabu Arjuna Sosrobahu. Dan nanti dikenal sebagai pejabat yang jujur, tulus, tekun, punya integritas. Jadi punya integritas itu ideal-ideal moral, ideal-ideal sosial, ideal-ideal spiritual yang dia miliki itu tertanam integral dalam dirinya. Itu namanya orangnya disebut orang yang punya integritas, tidak sekedar di mulut saja, tidak sekedar sumpah di kertas saja, tapi nilai-nilai itu merasuk dalam dirinya. Itu makanya di antara ciri karakternya Gajah Mada itu Sumantri, sosok yang penuh integritas. Kemudian prasojo, sederhana. Kalau ini sebenarnya konsekuensi logis dari sumpah beliau sendiri. Untuk tidak hidup bermewahan enak-enakan sebelum Nusantara dipersatukan. Nah ini kan makanya kalau beliau kok hidup sederhana itu ya memang sumpahnya beliau begitu. Dan yang terakhir disebut juga di Negara Kertagama itu Sih Samasto Buwono. Sih Samasto Buwono ini kalau dalam bahasa Arab mungkin rahmatan lil alamin.
Jadi yang menyebar rahmat dan kasih sayang ke seluruh semesta, Sih Samasto Buwono. Jadi sayangnya tidak hanya pada raja, keluarga, atau rakyatnya sendiri, tapi mengimbas, mengefek ke alam semesta. Itu dari sisi emosional spiritual. Jadi ada aspek yin, ada aspek yang-nya komplit beliau ini. Kalau waktunya tegas, ya tegas. Waktunya butuh keberanian, beliau sangat berani. Tapi sebaliknya, kalau memang momennya pas, beliau penuh cinta dan rendah hati. Terus kemudian aspek sosial politik. Ini kehidupan bersama, baik di tengah masyarakat maupun sebagai pejabat negara. Beliau ini dikenal yang pertama Satyo Bhakti Prabu, orang yang setia kepada rajanya. Beliau mengabdi sejak zaman Jayanegara, kemudian Tribhuwana, Tunggadewi, dan Hayam Wuruk. Beliau menampakkan kesetiaannya yang luar biasa. Kemudian beliau juga secara sosial politik punya karakter matangguhan. Matangguhan itu dipercaya oleh rakyatnya. Ini yang sulit ya. Kalau kita, mbok kamu percaya, itu mudah. Wong berangkatnya dari kita. Tapi mbok orang lain itu percaya padamu, itu sulit. Kita harus mengambil hati, meyakinkan orang lain. Maka karakter matangguhan ini menunjukkan orang yang memang sudah membuktikan dirinya layak dipercaya. Nah, itu namanya matangguhan. Kemudian ciri yang ketiga, negoro gineng pratikno. Nah, ini maksudnya mengutamakan kepentingan negara, tidak hanya kepentingan pribadi. Kemudian tan lalono, tanpa istirahat. Nah, ini juga konsekuensi dari sumpah beliau untuk tidak akan santai-santai, tidak akan enak-enak dalam menjalankan tugas sebelum Nusantara bersatu. Makanya beliau dikenal tan lalono, kerja keras terus-menerus. Kemudian ambek paromo arto. Ambek paromo arto itu mengutamakan hal-hal yang mulia. Ini nama lainnya, beliau ini mengerti prioritas. Mana yang didulukan, mana yang nanti saja. Mana yang penting sekali, mana yang kapan-kapan saja diwujudkan. Nah, itu namanya ambek paromo arto. Kemudian Divyocito. Divyocito itu terbuka, akomodatif, aspiratif. Jadi beliau mendengarkan suara-suara, usulan-usulan, kritikan-kritikan yang lain. Ini berarti meskipun beliau ini pintar, wawasannya luas, tidak merasa tahu segalanya. Jadi masih mau mendengarkan yang lain. Kemudian nayak akan musuh, menaklukkan musuh. Ini salah satu kemahiran beliau juga, baik sebagai individu dengan kesaktian-kesaktiannya maupun sebagai panglima perang. Dan di antara karakter beliau adalah Wijoyo. Wijoyo itu menang, mampu menyelesaikan masalah, mampu mewujudkan kejayaan. Itu Wijoyo. Ini karakter-karakter Gajah Mada dari aspek sosial politik. Ini kalau kita kembali lagi ke tadi ya, intelektual, emosional, kemudian sosial, itu rasanya memang, kalau memang seperti ini karakter beliau, itu memang sangat luar biasa.
untuk mewujudkan pribadi yang unggul intelektual, unggul emosional, spiritual, unggul secara sosial. Ini perlu proses yang panjang dan serius. Dan Gajah Mada sudah mewujudkan dirinya seperti itu. Ini dari sisi ini saja menurut saya sudah sangat layak untuk kita teladani. Mari kita membangun diri kita di level intelektual, emosional, sosial dengan pola-pola karakter seperti dicontohkan oleh Gajah Mada ini. Kalau di kampus-kampus hari ini itu kan banyak sedang digalak-galakkan untuk nambah-nambahi pendidikan karakter. Kemudian kita melakukan benchmark kemana-mana, mencari contoh kemana-mana, lagi-lagi keluar. Kebanyakan kita nyari teori-teori, konsep-konsep keluar. Padahal kita sendiri punya banyak konsep-konsep karakter, teladan-teladan karakter yang sangat mulia, sangat utama untuk bisa kita jadikan contoh, kita jadikan landasan atau benchmark. Tidak hanya harus dari luar. Jadi ini mungkin untuk menyadarkan kita bahwa kita ini bangsa yang besar. Jadi konsep-konsep besar tidak harus kita cari di luar. Di dalam juga ada banyak sekali konsep-konsep besar. Termasuk konsep karakter yang dikembangkan oleh Gajah Mada ini. Mungkin hanya kita saja yang kurang dalam menggalinya, padahal kita punya banyak mutiara-mutiara. Baik, kita lanjutkan ya. Wah, sudah hampir 1 jam ini cuma informasi-informasi dan banyak dongeng kita tentang Gajah Mada. Tidak apa-apa ya. Yang penting malam hari ini semangat kebanggaan sebagai bangsanya bisa hidup.